Di pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh soal tentang yang pertama rentang keyakinan, yang kedua uji hipotesis, yang ketiga degresi dan korelasi. Contoh soal dari rentang keyakinan yaitu waktu servis drive-thru restoran McDonald's dihitung secara random dari 52 konsumen. Waktu layanan rata-rata adalah 181,3 detik dan standar defisiasi 82,2 detik. Berapa estimasi mean atau rata-rata populasi untuk tingkat kepercayaan 95%? Nah, jawabannya seperti yang kita lihat pada layar itu. Ada rumus di mana keyakinan tentang rentang keyakinan. Nah, kita masukkan saja angka-angkanya. Dari 181,3 dikurangi 22,34. Maka rentang keyakinan dari itu adalah 181,3 ditambah 22,34. Nah, dapat kita ketahui di mana batas dari rentang keyakinannya adalah 158,96 kurang sama dengan batas keyakinan adalah kurang sama dengan 203,64. Contoh soal uji hipotesis, saya akan mengambil tentang uji hipotesis mengenai rata-rata. Dalam sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kg dan simpangan bakunya 0,5 kg. Telah diketahui bahwa dengan sampel 50 pancing sintetik, rata-rata kekuatannya adalah 7,8 kg. Dengan taraf signifikasi sebesar 0,01, ujilah hipotesis bahwa rata-rata populasinya tidak sama dengan 8 kg. Ini berarti hipotesisnya adalah hipotesis mula-mula dibagi batas keyakinan sama dengan 8 kg dan hipotesis yang diinginkan dibagi batas keyakinan adalah tidak sama dengan 8 kg. Dan telah kita ketahui bahwa taraf signifikasinya atau dilambingkan dengan A kecil itu sama dengan 0,01. Karena uji hipotesisnya adalah two-tailed atau dua arah dan signifikasinya sama dengan 0,01, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah Z kurang dari min 2,57 dan Z lebih dari 2,57. Cara mendapatkan nilai kritik ini adalah dengan melihat tabel distribusi normal di mana ZA dibagi 2 sama dengan Z 0,01 dibagi 2 dan sama dengan Z 0,005 yang bisa kita artikan menjadi negatif 2,57. Perhitungannya dengan N sama dengan 50 dan simpangan bakunya adalah 0,5 dan rata-rata populasinya adalah 8 kg, sehingga rumus yang kita gunakan adalah Z hitung sama dengan X rata-rata dikurangi batas awal per A per akar N sama dengan 7,8 dikurangi 8 dibagi 0,5 per akar 50, yaitu hasilnya min 2,83. Jadi keputusannya di sini yang bisa kita ambil adalah hipotesis awal ditolak karena Z hitung berada dalam rentang daerah kritiknya, yaitu kan Z itu kurang dari min 2,57, sedangkan min 2,83 itu kurang dari min 2,57, sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah rata-rata populasi yang sebenarnya tidak sama dengan 8 kg. Selanjutnya contoh soal tentang regresi dan korelasi.
di mana pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga. Data yang dapat kita peroleh adalah sebagai berikut. Pendapatan dilambangkan dengan X dan pengeluaran dilambangkan dengan Y. Maka A, tentukan persamaan regresinya, dan B, tentukan koefisien korelasinya. Kita bisa mencari persamaan regresi dengan menggunakan tabel yang bisa kita lihat. Di dalam tabel ada X yang melambangkan pendapatan dan Y yang melambangkan pengeluaran. Ada X kuadrat dan Y kuadrat, dan juga ada X kali Y. Nah, di X ini kan ada 10, 15, 8, dan seterusnya. Y ada 12, 23, 26, dan seterusnya. Dan X kuadrat di sini tinggal kita mengambil nilai X, maka kita kuadratkan. Seperti 10 kuadrat sama dengan 100, 15 kuadrat sama dengan 225, dan seterusnya. Dan Y juga sama, kita mengambil nilai Y lalu kita kuadratkan. Untuk X dan Y tinggal kita kalikan. Misalnya 10 kali 12 sama dengan 120, 15 kali 23 sama dengan 345, dan seterusnya. Maka di akhir kita akan mendapatkan sebuah jumlah. Ada X sama dengan 324, Y sama dengan 317, X kuadrat sama dengan 18.612, Y kuadrat sama dengan 17.638, dan XY sama dengan 17.130. Untuk yang B, kita memperoleh koefisien korelasi ini dengan menggunakan tabel dari regresi yang tadi ya, sehingga kita akan menggunakan persamaan koefisien korelasinya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Di sini kita akan mencari A dan juga B. Pertama kita mencari yang B dulu dengan rumus N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kuadratnya ada di luar ya. Dengan rumus itu kita bisa menghitung B sama dengan 34.332 dibagi 43.920, maka hasilnya 0,781. Kita sudah menemukan yang B nya ya. Sekarang kita akan menemukan yang A dengan cara rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Nah, rata-rata Y di sini adalah 39,663, sedangkan rata-rata X di sini 40,5. Tinggal kita masukkan aja 39,63 dikurangi 0,781 dikali 40,5, maka hasilnya 7,9995. Di sini kita akan bulatkan menjadi 8 ya, sehingga persamaan dari koefisien korelasinya ini adalah Y sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan 8 ditambah 0,781X.